Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis dari tugas penilaian evaluasi CO1. Jadi langsung saya perkenalkan, nama saya Satrio Deda Arifin dari kelas IF0301 dengan NIM 12032303020. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Jadi definisi atau pengertian manajemen proyek TIK adalah penerapan prinsip, metode, alat, dan teknik manajemen proyek pada proyek-proyek di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar proyek-proyek tersebut selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai kualitas yang diharapkan. Dalam buku manajemen proyek teknologi informasi atau TI yang disebut bahwa proyek TI memiliki karakteristik unik sehingga pengelolaannya agak berbeda dibanding proyek di bidang lain. Beberapa aspek pentingnya. Jadi yang pertama itu proyek TI bisa berupa pengembangan perangkat lunak, instalasi perangkat keras, integrasi sistem, pembaruan jaringan, migrasi data, dan semacamnya. Lalu yang kedua, tantangannya antara lain ketidakpastian tinggi, perubahan cepat, teknologi kebutuhan pengguna, dan interdependensi antar bagian sistem TI. Karena sifatnya yang ilmiah plus rekayasa plus manajemen, diperlukan koordinasi antara aspek teknis atau software, hardware, dan aspek manajerial atau waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Lanjut yang kedua yaitu karakteristik proyek TIK. Proyek TIK memiliki ciri khas berbeda dibandingkan proyek non-TI. Beberapa karakteristik utamanya yaitu yang pertama, tingkat ketidakpastian tinggi. Teknologi dan kebutuhan pengguna sering berubah selama proyek langsung. Yang kedua, kompleksitas teknik dan integrasi melibatkan banyak komponen seperti hardware, software, dan jaringan yang harus terhubung dengan baik. Yang ketiga, ketergantungan antara komponen, perubahan di satu bagian dapat mempengaruhi bagian lain dan sistem. Yang keempat, perubahan kebutuhan pengguna sering terjadi scope creep karena munculnya fitur tambahan di tengah proyek. Yang kelima, sulitnya estimasi waktu dan biaya. Faktor ketidakpastian membuat rencana awal sering melesat. Yang keenam, keterlibatan banyak pemangku kepentingan melibatkan pengguna, tim teknis, pemilik bisnis, hingga vendor. Yang ketujuh, sifat sementara dan unik. Setiap proyek TI bersifat sementara dan menghasilkan solusi TI yang khas. Lanjut, untuk yang ketiga yaitu jenis organisasi proyek dalam konteks TIK. Struktur organisasi proyek mempengaruhi wewenang manajemen proyek, alokasi sumber daya, dan koordinasi dalam konteks proyek atau umumnya termasuk di TI beberapa jenis organisasi proyek yang umum digunakan. Untuk yang pertama, organisasi fungsional. Untuk yang kedua, organisasi di mana proyek berada dalam departemen fungsional atau misalnya departemen IT, departemen pengembangan. Jadi tim proyek sebagian besar diambil dari fungsional-fungsional yang ada. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sendiri, efisiensi penggunaan sumber daya, fungsi keahlian terpusat. Yang kedua, kekurangannya, manajer proyek punya wewenang terbatas, konflik prioritas dengan fungsi fungsional. Untuk yang ketiga, organisasi proyek murni atau organisasi proyek independen. Yang keempat, proyek dikelola sebagai unit mandiri dan tim khusus yang sering kali berada di luar fungsi biasa organisasi. Manajer proyek memiliki wewenang penuh terhadap sumber daya. Untuk kelebihan dan kelebihannya kecepatan pengembalian keputusan, fokus terhadap proyek tanggung jawab yang jelas. Kekurangannya duplikasi fungsi atau misalnya fungsi dukungan, biaya lebih tinggi. Masalah transisi setelah proyek selesai, uh, yaitu masalah transisi setelah proyek selesai. Yang kelima, organisasi matriks. Yang keenam, kombinasi antara organisasi fungsional dan organisasi proyek murni. Ada dua tipe kewenangan fungsional dan proyek dalam strukturnya. Yang pertama ada matriks lemah, lebih mendekati organisasi fungsional. Manajer proyek punya wewenang terbatas. Matriks seimbang, matriks kuat, dan struktur ini banyak digunakan dalam organisasi TI agar bisa memanfaatkan keahlian fungsional sekaligus fleksibilitas.
Yang ketujuh, tim proyek khusus. Yang kedelapan atau yang terakhir, dalam organisasi besar, tim khusus dibentuk untuk proyek tertentu, meskipun mungkin masih berada di bawah struktur organisasi induk. Untuk poin yang terakhir, proses manajemen atau proses groups. Dalam kegiatan PMBOK, Project Management Body of Knowledge, Knowledge Management proyek dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama, inisiasi, proses-proses untuk mendefinisikan proyek baru atau fase baru dalam proyek, mendapatkan persetujuan awal, menetapkan sponsor, menentukan manajer proyek, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan atau planning, proses-proses untuk mencakup jadwal, biaya, kualitas sumber daya, risiko, komunikasi, pengadaan, dan stakeholder. Hasil dari tahap ini adalah rencana manajemen project. Yang ketiga, pelaksanaan atau eksekusi, proses-proses yang melaksanakan pekerjaan sesuai rencana project, mengkoordinasi orang dari sumber daya, menjalankan aktivitas project, dan mengelola komunikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, komunikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian atau monitoring dan controlling, proses-proses untuk memantau, mengukur, dan mengatur kinerja proyek agar tetap sesuai rencana. Bila terdapat penyimpanan atau misalnya dari jadwal, biaya, kualitas, dilakukan pengendalian, misalnya perubahan rencana. Dan yang terakhir, penutupan atau closing, proses-proses untuk menyelesaikan semua pekerjaan, menyetujui hasil, melakukan evaluasi, dan mendokumentasikan pelajaran, dan menutup proyek atau fase secara resmi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.